Mari teman-teman semua kita berdoa. Semoga acara dilancarkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Salam dan salawat kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, alam semesta, flora, fauna, jin, malaikat, iblis, manusia, dan diriku sendiri. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta dari seluruh makhluk ciptaannya. Ya Allah ya Rabb, mohon dengan segala kekuasaan-Mu agar semua makhluk ciptaan-Mu, khususnya jin, malaikat, iblis, agar selalu patuh, taat kepadamu melalui orang-orang yang soleh dan diriku. Demi cahaya di atas cahaya Muhammad Rasulullah, wahai jin dan malaikat, perkenankanlah kami mewakili Nabi Adam, Siti Hawa, dan anak cucu keturunannya sampai dengan akhirul zaman, ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kepatuhanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jasamu telah memberikan kemudahan kepada umat manusia dengan kau buatnya infrastruktur kehidupan manusia, bumi, langit, dan semua yang ada di antara langit dan bumi, demi kesejahteraan umat manusia. Ya Allah ya Rabb, sayangilah jin dan malaikat sebagaimana Engkau menyayangi dirimu. Wahai para jin dan malaikat yang selalu tunduk patuh kepada Allah, jadikanlah Engkau mitra kami bersatu padu dengan anak cucu keturunan Adam, agar selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui diri kami, agar kita selalu memberikan rahmat dan bermanfaat kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Wahai para jin dan malaikat Rasulullah, bawalah nilai-nilai kesejahteraan, kepatuhan, keamanan, kerukunan umat beragama, dan kenikmatan yang ada di dunia ini ke dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Allah. Demi cahaya di atas cahaya Muhammad, kekasih Allah, wahai jin dan iblis dengan segala jajaran dan pasukannya, perkenankanlah kami mewakili anak cucu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa sampai dengan akhirul zaman, ingin menyampaikan rasa hormat, bangga, dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kepatuhanmu kepada Allah yang selalu menggoda, menghasut manusia untuk mengikuti kemauanmu, kecuali hamba Allah yang mukhlis. Amin ya Allah. Amin. Ya, ini sampai terakhir kok. Saja. Wahai jin dan iblis Rasulullah, sudah saatnya engkau tunduk patuh, taat kepada Allah melalui diri kami untuk tetap menggoda, menghasut, dan menyesatkan anak cucu Adam di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kamu harus siap untuk selalu berkenan menjadi mitra kami untuk mengajak semua pasukanmu keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia, dengan tidak lagi menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam, seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demi keadilan Allah yang maha adil dan berkeadilan, silahkan kamu jin dan iblis dengan segala jajarannya diberi kekuasaan untuk menggoda dan menyesatkan anak cucu Nabi Adam dan Siti Hawa di luar rakyat Indonesia dan di luar manusia di seluruh dunia yang cinta kepada bangsa Indonesia. Ya Allah ya Rabb, Tuhan dari segala Tuhan yang maha mulia dan bijaksana, mohon keikhlasan-Mu ya Allah untuk mempertemukan kami dengan manusia-manusia pilihan-Mu, para nabi, Amin ya Allah. para sidikin, para yang orang saleh, Jibril dan aparatnya. Amin ya Allah. Demi cahaya di atas cahaya Muhammad Rasulullah, wahai para nabi, para sidikin, para orang saleh, Jibril dan aparatnya, salam dan salawat untukmu. Marilah kita bersatu padu, selalu patuh, taat kepada Allah untuk bersama-sama melestarikan
dan mewujudkan keinginan-keinginan Allah, hukum-hukum Allah dan segala kehendaknya, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Allah. Wahai para kekasih Allah, para nabi, para sidikin, para orang soleh, Jibril dan aparatnya, sudilah kiranya engkau menjadi guru kami, penasihat kami untuk bersama-sama mengelola jin, malaikat, iblis dan manusia agar selalu patuh, taat kepada Allah melalui kita khususnya demi kesejahteraan anak cucu Adam, seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh anak cucu Nabi Adam dan Siti Hawa yang cinta kepada bangsa Indonesia. Ya Allah ya Rob, Tuhan dari segala Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon langsung kepadamu untuk memberikan kekuasaan-Mu kepada para nabi, para sidikin, para orang soleh, dan kami untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia pusat cahayamu di Amin, ya akhir Allah. zaman, hingga negara kesatuan Republik Indonesia menjadi kerajaanmu yang terbesar di alam Amin ya semesta Allah. ini. Amin. Ya Allah ya Rob, aku mohon langsung kepadamu agar seluruh rakyat Indonesia selalu menjadi orang-orang pilihan-Mu Amin ya Allah. yang mampu melestarikan kerajaan-Mu di negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang mampu memberikan rahmat dan manfaat kepada seluruh makhluk ciptaan-Mu. Amin. Amin ya Amin Rabbal ya Allah, Alamin. ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Tuhan mendengar ya. Amin. Dipersilakan kepada Pak Amin untuk melanjutkan ke materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Elis, alhamdulillah merupakan kebahagiaan bagi saya pada hari ini bisa bersilaturahim dengan beliau di kediamannya, karena ini pun saya duduk di sini merupakan napak tilas perjalanan saya. Begitu pula Ibu Nelly dan ibu-ibu yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena kita belum kenal. Dan yang berbahagia pada hari ini kita semua, ibu-ibu dan bapak, mari kita sama-sama tasyakur binikmah atas karunia dan nikmat Allah. Kumpulnya kita di sini atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ya, saya sering dulu ke sini. Ya, waktu itu pengajian di hari apa itu Ibu Elis? Jumat. Jumat. Ya, dan itu mungkin saya dulu paling lama karena hampir 2 tahun kalau tidak salah dikasih untuk ngisi pengajian, ya. Dan tentu itu sampai ini penuh nih Bu. Ya itu nggak tahu, saya saat itu belum nikah. Berarti anak saya umur 13 tahun, Bu. Ya tambah lagi sebelumnya udah hampir 15 tahun nggak kesini. Tapi alhamdulillah tempat ini masih menjadi saksi, ya. Dan semoga menjadi saksi untuk Sahibul Baitnya di yaumil kiamah nanti, bahwa harta yang diberikan Allah untuk Bu Elis dipakai untuk syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan termasuk kita hari ini pula, dan semoga ya di bulan-bulan berikutnya rumah ini, tempat ini pun semakin berkah, Amin. semakin ramai kembali seperti sedia kala. Ibu, kita doakan. Amin. Ya, dan tentu ya insya Allah tempat ini membawa keberkahan juga untuk kita sebagai thalabul ilmu.
Jadi nama saya Amin Sumawijaya, Bu. Ya, sama saya ini satu perguruan dengan Ibu Nelly. Ya, jadi Ibu Nelly saya kenal juga kalau tidak salah di sini juga, ya di Warung Kondang, ya di Ibu Parida Hanum. Alhamdulillah beberapa tempat dari Ibu Parida Hanum itu kita buka di mana-mana, ya karena kita dengan Bu Parida pun sama dalam rangka bersinergi menyebarluaskan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, ya termasuk ya saya Bu Nelly jadi saksi sejarah dulu metodologi ayat bil ayat ini Bu dipertentangkan, diperdebatkan, apalagi masuk ke dunia pesantren yang sudah punya metodologi tersendiri. Jangan sembarangan kamu belajar Quran kalau nggak bisa bahasa Arab. Jangan sembarangan menerjemahkan Quran kalau nggak bisa ilmu nahu dan sorof. Itu kan doktrin yang begitu luar biasa, Bu, mengekang kepada kita. Sehingga apa yang Ibu rasakan, yang saya rasakan, takut mau belajar Quran. Betul nggak, Bu? Cari ustaz tidak mudah, Bu. Mesantren kita udah nggak bisa. Akhirnya apa? Umur bertambah, tapi ilmu agama masih TK. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita ada titik kesadaran ingin tahu apa yang dikehendaki Allah, tugas dan tanggung jawab apa yang diamanahkan Allah, Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Pokoknya kalau ngaji wis yasinan beda, kan itu Bu. Tiap Jumat kumpul-kumpul doa beres. Kan itu yang selama ini berjalan. Ya. Nah alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Arif Mulyadi Tatangnana, termasuk Ibu Elis, Ibu Nelly, dan termasuk Ibu Parida Hanum. Luar biasa saya kagum sama Bu Parida, walaupun beliau sudah sepuh umurnya dibanding kita semua, apalagi saya, beliau ikhlas belajar. Dan Ibu Parida Hanum itu Bu peripatnya luar biasa. Tiap minggu ke Bogor. Iya, beliau di samping kesibukan yang luar biasa, ya ketika ada waktu kosong, beliau datang ke Bogor dan ngaji itu sehari luar biasa, mencari, dan itu beliau miliki sampai saat ini. Ya, karena dalam hadis kita tahu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal, hukumnya menuntut ilmu itu wajib. Apalagi dari ayunan sampai mana, Bu? Yang kubur, liang lahat. Nah tentu inilah, apalagi ilmunya bukan lagi ilmu bisnis, ilmu kedokteran, ilmu biologi, tapi ilmu agama. Ya, karena ilmu agama ini ilmu yang utama bagi kita, termasuk ketika B.J. Habibie beliau disodorkan, kalau Anda sadar udah umur segini, kira-kira disuruh mencari ilmu apa yang Anda cari? Apa jawabannya, Bu? Saya akan mencari ilmu agama. Kan itu. Padahal beliau udah luar biasa. Ilmu teknologinya diakui dunia, ya. Penemuannya diakui dunia, tapi ternyata begitu ada titik di mana perjalanan hidup tidak bisa dijawab oleh ilmu teknologi, Bu, yang dijawab oleh ilmu keyakinan. Itulah ilmu agama. Dan inilah tentunya sekali lagi mudah-mudahan kehadiran saya, Bu, saya bukan penceramah, kita yuk sama-sama berdiskusi. Saya juga nggak tahu materinya apa nanti, ya kita sambil berjalan, karena saya tahu ibu-ibu sudah ada yang menjadi fasilitator. Ya, jadi saya tidak menggurui, kita mari berbagi pengalaman apa yang saya sudah praktekkan, yang saya sudah kerjakan, termasuk Ibu Nelly, Ibu Elis, karena perjalanan spiritual agama itu, Bu, apa harus sama? Beda-beda. Ada yang diuji, Bu, dengan usahanya bangkrut dulu. Dia mencari kemana ini? Ya, ternyata itu kehendak Allah. Mohon maaf, ada yang diuji lewat keluarga dulu. Sama keluarga, suami istri hubungan tidak harmonis. Orang tua dengan anak tidak akur, ya. Apa itu suatu kesalahan, Bu? Ternyata bukan. Itu sebuah perjalanan di mana kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menjawab, terus kita bertanya kemana ini kok masalah nggak ada ujungnya, gitu nggak, Bu?
Ternyata dari sekian jurus, sekian solusi, tidak ada lagi jalan yang bisa membahagiakan kita, menyelamatkan kita. Kemana, Bu? Ke Al-Quran. Nah, disitulah terpanggil. Ya, banyaklah teman-teman saya, termasuk dulu ada, ya, saya sebutin aja namanya Bapak Nur Mulyana. Pak Mulyana itu kakak, Bu. Kakak dari Pak Arif Mulyadi Tatanana. Beliau itu, ya kita tahu, keluarga Pak Arif ini keluarga kaya raya. Karena yang pertama kali di Indonesia yang punya pabrik Coca-Cola dulu. Jadi yang dapat lisensi dari Jepang untuk pengembangan Coca-Cola itu adalah Pak Tatanana. Tatanana ini bapaknya Pak Arif, punya anak 9. Ya, nah Pak Mulyana ini, Bu, dia tidak mau kerja ngurus pabrik. Kenapa? Dia kerja di Bank Amerika. Kaya raya, rumahnya di Bona Indah. Begitu berjalan, setiap anak punya mobil satu, rumah begitu megah. Ujiannya kapan, Bu? Ditegurnya. Begitu pensiun, uang pensiunannya diambil sama bosnya ke Amerika. Udah mulai ngedrop gak, Bu? Iya. Emosi, bisnis. Kena krisis moneter, Bu. Waktu 98 apa? Bank-bank pada tutup, dia buka KPR, bangkrut. Ternyata hutangnya numpuk, dihitung-hitung masih ada uang sisa berapa, Bu? 35 juta. Bayangkan, Bu, rumah di Bona Indah luas, ya, begitu pensiun dia tidak mau terbebani hutang,